Kemasan baru Liga Indonesia BRI Super League akan segera dimulai 8 Agustus nanti. Kira-kira siapa aja tim-tim yang berpeluang untuk juara dan juga tim-tim yang berpeluang untuk mengejutkan musim depan? Kami bahas di Ruang Pandit. Kembali lagi di Ruang Pandit bersama saya Yazid dan juga Mas Irawan. Kembali lagi Mas, kita ngomongin Liga Indonesia Balik lagi ke Liga Indonesia. Iya, karena udah mau mulai Mas. Iya benar. Semua liga juga udah mau mulai sih. Iya, tapi yang paling duluan Liga 1 mau Super League. BRI Super League. Iya. Jadi kayaknya lebih tepat kalau kita bahas dulu Super League. Nah, sebelum kayaknya kalau namanya untuk awal musim kita harus review semuanya kan, dari tim-tim yang berpeluang juara, tim-tim yang sama sekali nggak bergerak kan di bursa transfer kemarin, tim-tim yang mengalami penurunan justru di bursa transfer, dan tim-tim yang berpotensi mengejutkan. Tapi kita buka dulu dari pembahasan awal, yaitu soal broadcast yang kabarnya bakal ada peningkatan dari MTEK. Gimana? Apakah kalau Mas Irawan optimis gak dengan janji MTEK yang bakal memberikan peningkatan? Kalau dari sudut pandang pribadi sih, selama melihat Liga Indonesia ya, dari tahun ke tahun, bahkan dari zaman dulu misalnya katakanlah Antv itu sampai ke sekarang dipegang MTEK, emang salah satu yang membuat ini secara subjektif ya, ngelihatnya yang kurang enak dilihat itu ya sekarang ini di eranya MTEK banyak hal lah gitu. Termasuk kalau ngelihat kualitas gambar, terus kualitas replaynya, dan banyak hal lain lah gitu. Harapannya sih makanya ketika ngelihat, sempat baca kan bakal ada beberapa perubahan bla bla bla. Selain tentunya kan mereka udah rebranding kan pastinya banyak hal yang emang bakal dirubah seharusnya. Dari segi kemasan, dari segi komersialitas, dan banyak hal lagi. Dan yang akan ditonjolkan katanya dari narasi yang beredar itu kan adalah kualitas penyiaran. Dengan ada penambahan kamera, penambahan ya kamera untuk slow mo dan memfasilitasi VAR gitu. Tapi yang nggak tahu, ini kalau ngelihat dari segi VAR, emang kebutuhan VAR emang mendesak gitu untuk penambahan kamera. Jelas. Itu banget. Tapi balik lagi, apakah kualitas tayangan di televisi ataupun di OTT-nya, katakanlah di misalnya MTEK kan di video ya, apakah akan ada perbaikan gitu, termasuk dari warnanya, dari segi ketajamannya dan lain sebagainya. Itu sih yang masih agak-agak skeptis gitu untuk Kadang memang kalau yang saya lihat gitu ya, di beberapa pertandingan khusus kayak Persija di JIS atau Persib di GBLA, itu memang kadang kualitas siarannya udah oke. Tapi mungkin ya itu tadi ya, kualitas dari pencahayaan stadion, dan mungkin ada stadion yang agak pendek ya kan. Kalau JIS kan di atas banget kan, jadi pengambilan kameranya jadi bagus gitu. Terus untuk super slow mo itu memang ketika Indosiar menyiarkan pertandingan Persija itu maksimal banget, jadi kepakainya gitu dari segi pencahayaan dan lain-lain gitu. Karena kan JIS udah mewah banget ya dari segi pencahayaan dan lain-lain. Tapi ketika misalkan taruhlah main di Haji Agus Salim gitu, atau stadion yang kecil yang sangat tradisional, belum tersentuh renovasi. Itu kan gitu. Berasa banget, apalagi ketika mereka main malam. Wah, itu berasa banget sih. Kalau main sore masih oke lah, mungkin ketolong kan pencahayaannya sama matahari atau lain-lain. Tapi ketika main malam ini, aduh berasa banget lah perbedaannya. Kadang rumputnya jadi hijau banget, padahal di aslinya nggak kayak gitu. Kadang juga mereka masih make sound supporter yang aneh gitu. Maksudnya tiap pertandingan supporter nyanyi itu lagi gitu. Ganggu banget dia itu. Salah satu yang ganggu banget. Janggal sih. Walaupun memang kadang ya aku mikirnya memang kalau yang kayak gitu semacam akal-akalannya MTEK juga ya, karena masih banyak lah supporter yang menyanyikan chants yang cukup vulgar gitu, nggak enak mungkin didengar ya kan. Cuman ya kalau di setiap pertandingan kayak gitu kadang
ganggu juga sih gitu. Tapi mungkin Eh, MTek nih tersendak juga ya karena kemarin di Persib itu ditayangin RCTI itu bagus banget. Banyak banget reaksi supporter kita yang kenapa nggak RCTI aja akhirnya gitu. Nah iya baca di media sosial juga emang banyak tuh pro dan kontra soal broadcastingnya gitu kan. Iya gitu. Makanya kalau yang aku lihat memang kan RCTI lebih berpengalaman mungkin ya untuk siaran Ya. untuk level Asia bahkan ketika mereka menayangkan AFC atau Timnas Day dan lain-lain itu kan mereka eh, siarannya dapat dari luar juga kan dari AFC juga. Jadi kan mungkin lebih bagus gitu. Dan ini yang harusnya memang jadi bahan evaluasi dari MTek gitu. Paling enggak kualitasnya harus setara lah sama stasiun TV lain kalau mau terus nayangin Liga Indonesia. Benar. Kalau menurut Mas Irawan gimana? Ya kalau ngelihat sejauh ini kan sepanjang ingatan saya kalau ngelihat siaran langsung Liga Indonesia yang paling cukup memuaskan itu ketika Antv menyiarkan ya dari zaman Liga Indonesia dulu lah. Itu secara suara kualitas pada zamannya itu udah oke banget gitu. Dengan pengemasannya juga cukup oke, termasuk nggak ada terlalu banyak hal-hal gimmick-gimmick kayak atmosfer buatan dan lain sebagainya. Ya paling secara entertain mereka juga udah mengemasnya dengan baik, termasuk wawancara di locker room bener. dari zamannya Melanie Ricardo dan ya kayak gitulah. Terus beberapa kali juga dulu sempat ada net nyarin pertandingan sepak bola juga piala apa ya, Jenderal Sudirman atau apa gitu. Iya itu. Torabika Iya kalau nggak salah pokoknya ISC kalau nggak salah. Persija waktu itu warna oranye tuh masih oranye tuh. Iya, itu secara kualitas gambar oke banget. Terus secara pengemasan siarannya juga bagus, angle-angle kameranya, komposisi kameranya, pergerakan kameranya bagus, kualitas slow-mo-nya juga bagus. Tapi ya sekarang kan net udah nggak ada lah gitu, jadi berharap apa gitu. Nah sekarang harusnya dengan banyaknya kritik dari penonton ya MTek seenggaknya lebih aware lah, lebih berbenah bahwa mereka jangan terlena di zona nyaman gitu. Dengan mereka selalu megang hak siar ini, terus mereka seolah-olah ya punya kuasa, jadi ya kalau mau nonton silakan, kalau enggak, jangan kayak gitu, harus ada terus perbaikan gitu harapannya. Jangan sampai nanti ya ketika kualitasnya udah makin menurun dan penonton udah mulai males nonton Liga Indonesia, kan sangat disayangkan. Iya makanya, dan itu ya tadi benar pengemasannya karena di beberapa musim terakhir nggak ada tuh sesuatu yang berbeda tiap musimnya gitu. Kayak tadi yang apa mungkin suasana locker room yang sebelum pertandingan ya kan. Ya, Dan lain itu kayaknya belum pernah terjadi sih, jarang atau kayaknya kalau di liga selama masa Liga 1 ini belum ada. Belum ada. Makanya di era BRI Super League ya semoga ada semacam inovasi baru gitu untuk siaran Liga Indonesia ini karena memang udah stuck aja gitu aja terus. Nah, pengemasannya kan rata-rata cuman ya dari awal seperti itu, pertandingan terus selesai ya udah, nggak ada inovasi mengemasnya dengan secara entertainnya kan nggak terlalu kelihatan. Iya, entertainnya nggak kelihatan, bahkan sesi komentator untuk menganalisa juga semakin dikit sekarang. Lebih banyak iklan dan hadiah gitu. Ya, itu kan nyari duit lah ya. Iya sih. Tapi kalau sampai kick off juga masih iklan itu kan janggal juga masuk. Atau tiba-tiba di tengah pertandingan lagi seru-serunya muncul iklan meledak. Gede banget gitu kan. Aduh, kan ganggu maksudnya gitu, janggal. Nah ya itu ya maksudnya dari segi broadcast berarti ya kita berharap semoga ada perbaikan. Benar-benar perbaikan karena dari musim-musim kemarin juga bilang memang berjanji untuk memperbaiki kualitas broadcast, tapi ya masih stuck aja, belum ada yang perbaikan signifikannya juga gitu. Nah kalau ngomong-ngomong peningkatan, kita juga ngelihat di bursa transfer kemarin banyak banget peningkatan yang terjadi, tim-tim besar terutama yang akhirnya memperbaiki dan meningkatkan timnya gitu. Ya kan, kalau menurut Mas Irawan siapa sih yang paling aktif di bursa transfer deh? Kalau belakangan ini sih tadinya kan di awal-awal kita ngeliat
masih banyak tim-tim yang cukup pasif gitu ya. Berapa tim kelihatan nggak bergerak di bursa transfer, tapi belakangan mulai ya aktif karena menjelang kick off ya. Jadi mau nggak mau kan mereka ditambah dengan perubahan-perubahan regulasi yang nggak jelas juga gitu kan, tadinya sekian terus dikritik terus akhirnya sekian, 11 pemain asing 8 starter bla bla bla, itu mungkin bikin klub juga ya akhirnya ya udahlah, udah mau menjelang kick off, oke kita siap-siap. Tapi salah satu yang mungkin ya beberapa menarik kan kayak Dewa, aktivitas transfernya menarik. Persib juga nggak dimungkiri gini dengan bongkar bobol desa gitu kan. Terus Persija juga menarik, cuman yang salah satu yang mungkin jadi sorotan PSBS Biak kelihatan kan dari semenjak mereka dikabarkan berpolemik di internalnya gitu. Terus secara squad ya mereka ada beberapa pemain menarik di skuadnya gitu, termasuk kiper timnas Angola yang baru didatengin gitu. Kadu itu. Nah, tapi kalau ngelihat secara overall skuad yang sejauh ini yang kalau nggak tahu apakah udah ada update apa enggak, sejauh ini kalau ngelihat skuadnya PSBS ini salah satu yang bahkan satu yang paling minim gitu secara skuad gitu komposisinya. Nah ini kan sebenarnya nggak ideal gitu menyambut liga udah mau mulai, tapi secara komposisi skuad bahkan menyentuh angka 20-25 aja nggak ada skuadnya gitu. Kalau nggak salah ya 16 atau berapa gitu. Oh itu kalau di transfer market segitu ya? Iya, nah nggak tahu data aslinya apakah udah ada rilis belum gitu. Cuman kalau dari segi itu kan nggak ideal gitu. Nah tapi ya itu menarik sih kalau ngelihat PSBS apakah memang mereka bisa mengatasi permasalahan internal yang kemarin sempat terjadi gitu. Kalau enggak, ini akan jadi apa ya, kayak semacam api di dalam internal timnya gitu. Betul. Nanti bisa jadi masalah. Terus kedepannya secara konsistensi permainan juga, secara mentalitas juga nggak mendukung dengan kondisi kayak gitu. Akhirnya masalahnya kan mereka musim kemarin bagus ya, cukup lumayan sebagai tim promosi gitu kan. Finish di 10 besar ya bagus kayak gitu. Nah maka di musim depan kalau dengan adanya masalah ini jadi ya nggak memungkiri sih, aku malah mikirnya jadi salah satu yang berpotensi degradasi. Ya bisa jadi gitu. Ya bukan mustahil. Nah, tapi memang banyak tim-tim yang meningkatkan kualitas timnya gitu kan. Persija banyak juga datengin pemain asing, akhirnya kayaknya bakal 11 gitu sekarang. Persib, Dewa dan lain-lain. Nah tapi kalau kita ngelihat apakah Persib masih mampu mempertahankan singgasananya nih? Udah 2 musim nih. Atau ada tim-tim lain yang berpotensi untuk juara? Di atas kertas kita nggak bisa mencoret Persib dari bursa juara ya. Itu udah mutlak. Keberadaan Bojan Hodak itu pasti udah mutlak menjadi salah satu garansi mereka ada di bursa juara Super League musim ini gitu. Tapi kalau ngeliat kondisi tim memang Persib ini nggak mempertahankan tim juara, dengan artinya mereka udah merombak banyak pemain khususnya di asing gitu dan beberapa lokal gitu. Tapi menariknya memang nama-nama yang didatangkan Persib ini juga nama-nama yang sebenarnya kalau dari CV-nya mereka yang nggak receh gitu, nggak ecek-ecek gitu kan. Apalagi beberapa pemain kayak Perang Pustos ya. Iya. Terus siapa lagi sih? William ya dia kalau nggak salah. Iya William. Terus itu kayaknya nama-nama kalau dari CV-nya sih menarik. Cuman ya balik lagi gimana mereka ini kan muka-muka baru ya. Muka-muka baru yang mau nggak mau butuh beradaptasi dengan sepak bola di Indonesia. Nggak cuman dari teknisnya tapi dari kulturnya juga, budayanya. Apakah mereka mampu beradaptasi dengan cepat, itu yang akan menentukan seberapa jauh langkah mereka nanti pastinya. Iya ya, kalau untuk Persib memang aku juga ngelihat susah sih untuk mengeluarkan Persib dari bursa juara karena memang
sebenarnya kuncinya itu bukan di pemain asing atau apa, karena di Bojan Hodak sebenarnya. Paling kuncinya itu di situ. Bahkan banyak juga kan bos yang bilang ketika Malut datengin banyak pemain asingnya Persib musim lalu tuh. 4 pemain kan semua diborong tuh sama Malut. Ya jangan kasih tahu ke Malut kuncinya tuh Bojan Hodak katanya gitu. Tapi emang benar, aku juga setuju karena bahkan dengan materi yang sama Luis Mia nggak bisa tampil dominan kayak Bojan Hodak gitu. Nah sebenarnya Bojan Hodak adalah yang jadi masalahnya, biang masalah di Liga Indonesia ini. Malah jadi Liga Petani masalahnya sama Bojan Hodak. Tapi selain Persib, kalau aku ngelihatnya memang Dewa masih cukup kuat karena di bursa transfer satu pemain-pemain asing utama mereka nggak ada yang pindah ya kan. Iya. Sedangkan mereka nambahin kekuatan di lini belakang yang notabene jadi masalah mereka musim lalu. Ya kan, Nick Kuipers, terus Wahyu juga Edo Febriansa juga dari situ. Mungkin mental juara didatangkan juga. Gitu. Membeli mental juara gitu ya. Iya, membeli mental juara karena susah juga kan menularkan mental juara ke tim yang sebenarnya ini dibilang baru gitu kan. Baru 3 tahun 4 tahun lah ya kan. Kayaknya itu sih tetap, tapi agak sulit buat langsung juara bagi Dewa. Karena konsistensinya belum teruji lah di musim lalu juga. Satu lagi kalau aku sih ngelihat Persebaya mungkin bisa lebih baik ya dari musim lalu. Aku sih gitu ya. Kalau saya sih ya Dewa United nggak bisa dimungkiri itu akan jadi salah satu pesaing terberatnya Persib untuk mempertahankan gelar untuk hat-trick ya Persib. Untuk hat-trick, oke. Ini Dewa jadi salah satu batu sandungan. Emang sempat dibilang Yazid tadi masalah kemarin di defense, terus konsistensi. Tapi di musim ini Dewa mempertahankan pemain-pemain yang jadi penggerak mereka musim lalu, termasuk Alex Martin dan lain-lain. Ditambah lagi menambah amunisi dengan yang tadi udah disebutkan gitu. Belum lagi kayaknya semua sektor ya, dari belakang, tengah, depan itu penambahannya cukup signifikan gitu. Dan cukup menarik gitu. Termasuk di depan mereka ada senior Lily Pali masuk, ada junior Rafael Struijk masuk gitu. Jadi komposisi skuad Dewa ini sangat ideal sebenarnya untuk bertarung memperebutkan gelar juara. Oke, iya benar sih ya. Ketimbang tim-tim lain mungkin Dewa ya, maksudnya yang punya skuad sangat dalam dengan kualitas pemain utama dan pengganti nggak terlalu jauh gitu. Benar. Apalagi Rafael Struijk kita tahu dia kan pemain timnas yang jadi inti gitu di tiap pertandingan, terus masih U23 juga. Buat regulasi masih masuk tuh. Masih banyak mereka slot regulasi. Terus untuk mungkin ketika mereka buntu ada juga Privat Mbarga sekarang. Privat Mbarga yang memang di Bali jadi sosok apa ya, kunci lah buat Teco-nya Bali waktu itu. Nah, belum di tengah ada Mesidoro sama Jaja masih bertahan Kambuaya, juga. Kambuaya. Ya memang masih mengerikan ya Dewa ya. Dewa ini masih mengerikan. Persib, mungkin Persebaya gimana? Persebaya secara komposisi oke, tapi kalau saya sih ngelihatnya Persebaya ini masih dalam level menjadi kuda hitam. Oke. Gitu. Mungkin kalau selain Persib sama Dewa, yang cukup menarik sebenarnya Malut. Tadi kan sempat disinggung Yazid gitu. Betul. Dewa membeli mental juara. Malut kurang membeli mental juara apalagi kan? Benar juga sih. Dengan sederet pemain juara dari Persib diambil ya itu menarik. Cuma memang kan ya salah satu hal yang unik di Malut ini satu-satunya tim dengan pelatih lokal gitu. Sejauh apa pelatih lokal ini bisa berbicara banyak gitu. Soalnya kadang jujur ya, bukan mengecilkan pelatih lokal, tapi banyak dari pelatih lokal kita ini yang masih kita katakanlah membaginya dalam dua sisi lah gitu. Satu pelatih lokal ini yang sangat otodidak gitu. Mungkin mantan pemain yang pakemnya itu adalah gimana permainannya berdasarkan pengalaman dia bermain gitu. Tapi satu lagi yang
pelatih lokal yang emang udah melek secara taktik, secara taktik modern, secara ilmu sepak bola. Itu soalnya kan kalau pelatih ini kita bicara apalagi di Liga Indonesia gitu. Pelatih ini multifungsi gitu, nggak cuman bicara soal taktik tapi juga bisa menjadi ahli gizi, bisa menjadi fisioterapis dan lain sebagainya. Nah, Hendy Susilo ini sebenarnya cukup menarik, kemarin sempat di Semen Padang gitu. Nah, sekarang dipercaya untuk menggantikan Imran Naumarori yang sebenarnya udah cukup oke, tapi ada permasalahan sampai akhirnya dia dilepas. Nah, tinggal gimana Hendy Susilo bisa meracik skuad yang cukup mewah gitu, Malut. Apakah bisa bicara banyak apa enggak? Kalau emang bisa membangun chemistry Malut seperti musim lalu atau bahkan lebih, ya ini bisa jadi pesaing juara sebenarnya. Oke, bahkan di musim keduanya nih. Bisa, bukan mustahil, seenggaknya bersaing di mustahil, papan atas sih bisa aja. Karena itu memang ya pemain asingnya tuh mental juara lah. Oke, Ya, diakui. salah satunya ya. Back to back 2 orang, David Da Silva sama Ciro, Ciro ada juga Gustavo França dan juga Tyron Del Pino. Berarti iya sih kalau Persebaya, maksudnya mereka baru ganti pelatih ya, padahal Persebaya. Kalau mau ngincer juara Paul Munster itu pragmatis itu. Paul Munster. tapi seneng sih ngelihat ya Persebaya kan salah satu yang cukup menarik perhatian lah ya kalau menurut saya pribadi. Dan ketika mereka udah nggak bersama Paul Munster sih cukup seneng gitu karena apa yang menarik dari permainan Paul Munster gitu nggak pernah sejauh ini nggak pernah ngeliat gitu. Apalagi di Persebaya memang mereka menerapkan permainan yang atraktif gitu ya sejak era Aji Santoso pertama. Jadi ketika Paul Munster masuk, orang kadang ngelihat Persebaya jadi ini bukan Persebaya nih gitu, nyawanya hilang aja gitu. Padahal sebenarnya kalau Paul Munster tipe-tipe pragmatis dengan gaya-gaya ya kepelatihan arah-arah Britania Raya itu kan. Iya. Itu kayaknya Bayangkara, bahkan di Bayangkara waktu itu ya dia pernah sukses kalau nggak salah. Atau di mana lu dulu Pak. Nah, tapi kalau itu tim-tim juara ya berarti ya tim-tim yang udah pasti lah bakal bersaing di juara. Tapi kalau yang berpotensi untuk jadi kejutan siapa? Kejutan tadi sempat bilang Persebaya ya. Persebaya itu bisa jadi tim kejutan untuk papan atas. Bukan mustahil juga mereka bisa bersaing juara, tapi masalah utamanya mereka di setiap musim ini kan lebih ke konsistensi sama produktivitas di depan khususnya di striker ya. Sekarang kan mereka udah datangin striker baru dari mana ya, Kroasia atau mana gitu lupa. Ini belum teruji juga pemain baru juga, tapi menarik gitu karena sejauh ini mereka kan udah mempertahankan pemain-pemain asing dan lokal yang emang sejauh ini oke banget mainnya, termasuk Bruno itu saya yakin musim ini masih akan tetap outstanding bareng Rivera, ditambah lagi ada Gali Pretas yang musim lalu luar biasa juga, terus ditambah ada Malik juga masih ada Saldi. Harusnya ya Persebaya bisa bicara banyak seharusnya gitu. Ya tapi kalau dari aku sih selain Persebaya kayaknya Persija ya. Persija Jakarta ini cukup menarik gitu. Dan menurutku bisa jadi salah satu kejutan karena mereka tuh mengganti komposisi lama gitu yang sebelumnya pendekatannya pakai Eropa 3 back, sekarang balik lagi ke 4 back dan aroma Brazil gitu. Dan kita tahu Mauricio Souza ini waktu di Madura pemilihan pemain asingnya bagus pertama. Iya, jarang gagal lah maksudnya, dan yang kedua dia langsung tune in gitu. Apalagi pemain Brazil ini kan gampang ya adaptasinya ya dengan kultur sepak bola Indonesia. Pemain Brazil. Dan Mauricio Souza bukan tipikal pelatih yang pragmatis, tapi dia mengedepankan kemenangan aja gitu. Enggak yang harus menang banyak, tapi permainannya cukup enak lah dilihat gitu. Kayaknya Persija dengan pemain asing yang ada bisa lebih mengejutkan lah musim depan. Aku bilang mengejutkan karena belum tentu sih jadi pesaing juara gitu. Walaupun gembor-gemborannya targetnya juara ya. Karena musim kemarin kan peringkat 9 gitu.
Emang ada peringkat tim, 8, peringkat tim 7. Peringkat 7. Liga 1 apa Super League yang targetnya nggak juara. Iya juga sih. Semua tim targetnya Targetnya juara. Cuman ya Baru itu. promosi juga targetnya langsung juara kayaknya. Tapi karena memang Persija musim kemarin 7 besar gitu ya. Jadi kayaknya bakal jadi kejutan aja gitu. Bukan tim yang pasti bersaing juara tapi bakal jadi kejutan. Ya, nuansa samba ya. Nuansa sambanya itu dia. Karena cukup menarik. Kemarin aku lihat di pramusimnya lawan Arema itu udah tune in lah pemain-pemainnya. Terus mereka kan mengandalkan pemain muda sekarang. Itu yang paling aku suka di Persija sebenarnya, mereka ngandelin pemain muda yang beneran dari akademi mereka. Kayak Arliansyah itu musim kemarin dipinjemin di PSIM, balik lagi kemarin jadi starter, ternyata cukup bagus lah. Kayaknya bisa nyampe di levelnya Rehan Hanan sih musim ini. Gitu. Asal diberi kesempatan. Asal dikasih kesempatan dan dia bisa manfaatin aja kesempatan yang dikasih gitu aja. Iya, Persija udah berapa pemain asingnya? Udah 10. Satu lagi. 10 itu semua Brazil kan ya? Enggak, ada Rio Matsumura. Oh iya, Rio. Ada Rio 1. Iya, Jepang. dan Rio Matsumura lagi cedera dan kayaknya Lagi cedera. cukup panjang. 10 Brazil, 9 Brazil, 1 Jepang. Iya. Di setiap lini juga kan dia pemain barunya. Dan memang yang jadi masalah Persija itu kan musim lalu kayak pemain-pemain lokalnya kayak Hanif Syahbandi atau di lini belakang Ferrari, Hansa Muyama, Rio Fahmi dan lain-lain tuh pemain lokalnya memang ya selalu jadi masalah lah untuk pemain lokal, yaitu konsistensi. Gitu. Nah, sekarang udah dijadiin pemain asing semua. Ya kan 7 pemain udah bisa main. Ya mungkin bisa lebih konsisten lah di papan atas. Center back 2 apa 3 asing tuh kan. Ada fullback juga kan. Gelandang bertahan ada 2 asing. Tapi kalau Persija 2 back tengah timnas. Iya Jordi sih. Amat, Rizky Ridho. Oh iya Jordi. Kayaknya di belakang full Indonesia tuh, kayaknya full lokal. Terus back Brazilnya di kemana tuh? Cadangan kayaknya. Lebih ke tengah sama depan aja. Depan sih, Basti. Iya, karena itu kan yang jadi masalah gitu. Selalu ngandelin Gustavo Almeida sama Rio Matsumura. Ketika mereka stuck, udah nggak ada kreativitas lagi gitu. Apalagi musim kemarin Gayos dan Ramon Bueno itu kan bukan tipikal yang kreatif ternyata. Iya, dia Gayos, tipikal lebih box to box. Iya, lebih box to box Gayos, dan terlalu nanggung gitu untuk menyerang, dia nggak terlalu jago-jago banget. Bertahan juga. Bertahan nggak bagus juga. Nggak bagus juga. Jadi tanggung aja, mending sekalian pakai pemain asing yang murni bertahan sama murni playmaker gitu. Dan musim ini dilakuin lah, dan mudah-mudahan aja bisa bersaing lebih konsisten di papan atas. Mudah-mudahan ya. Iya. Harapan lu kan. Ya begitu. Kalau tim lain ada gak? Tim lain. Kalau kita bicara tim kejutan dari promosi, sebenarnya yang nggak dimungkiri ya, Bayangkara ini emang cukup mengerikan juga pergerakannya. Apalagi didukung dengan I-League ini membuat kebijakan 11 pemain. Ini kan salah satunya untuk mendukung Bayangkara untuk bisa ini kan gitu. Jadi aduh Bayangkara ini emang cukup mengerikan gitu kalau melihat dari segi komposisi pemain asingnya. Ada Shandy Borgelin tuh yang pernah main bareng Messi gitu. Bayangin siapa yang pernah main bareng Messi di sini. Gitu. Terus beberapa pemain lain masih juga bertahan. Terus ya itu sih, Bayangkara sama PSIM cukup menarik juga. Pelatihnya Jean Paul van Gastel juga pernah jadi asisten beberapa pelatih top, masuk Giovanni Van Bronckhorst. Pemain-pemain yang didatengin juga oke juga, termasuk mempertahankan Rafinha yang musim lalu gacor banget, oke banget. Sempat gitu. diinin ke Persib juga tapi ternyata bertahan ya. Bertahan walaupun usianya udah ya 30 berapa ya. Ya di Indonesia masih oke lah. Iya Beto aja masih gacor umur segitu. Beto juga masih gacor. Itu sih paling kayaknya yang menarik. Oke, paling sama kalau aku ya untuk satu lagi tuh paling kayaknya PSM Makassar sih. PSM. Benar, menarik. PSM karena nggak tahu ya, padahal kan kita tahu ya kayak Semen Padang, PSM itu kan masih kena apa? Ya tuh sanksi FIFA. Sanksi FIFA ya. Tapi nggak tahu kenapa dari musim-musim kemarin juga tim-tim yang kena sanksi FIFA masih bisa daftarin pemain baru gitu. Dan ya inilah PSM, mereka nggak banyak ngelakuin perubahan,
tapi mendatangkan pemain-pemain yang memang bisa langsung berkontribusi. Semenjak mereka habis juara, masalah mereka adalah finansial gitu. Tapi kesini banyak pemain yang bisa bertahan dan bahkan musim baru ini aja kalau nggak salah skuadnya PSM itu secara value aja salah satu yang tertinggi gitu Cukup kan. tinggi ya. Mungkin peringkat 3 apa peringkat berapa gitu. Itu udah dengan tambahan pemain-pemain asingnya ya, berarti kan mereka sebenarnya harusnya nggak ada masalah dengan finansial gitu. Kayaknya keterlambatan. Ya mungkin ada apa uang gajinya masih di jalan gitu di kontainer. Iya itu paling PSM. Tapi kuncinya ya lagi-lagi ya sama kayak Persib, kehadiran Tavares, otak dari PSM, terus kepemimpinan Yoran Fernandes juga yang syukurnya cuma 1 match ya kalau nggak salah. Iya karena 3 bulan ya. 3 bulan dihitung dari semenjak Palu diketuk kan berarti cuma 1 match, jadi bisa main gitu dan masih ada Victor Luis juga, pemain-pemain lain juga masih. Pemain andalan mereka musim lalu masih dipertahankan dan pemain-pemain barunya itu kayak Rifki Dwi. Nah ini nih Rifki Dwi dari Persita ini kan underrated ya sebenarnya dari musim lalu aku pengen banget dia main di Persija lah. Persija karena memang ini pemain apa ya, gelandang bertahan yang jarang ada di Indonesia gitu. Karena selain kuat bertahan, dia bisa ngalirin bola juga. Gitu loh, bisa ngasih umpan progresi ke depan. Kadang jarang ada pemain lokal kayak gitu. Dan ketika PSM punya pemain kayak gini, ini tipikal Akbar Tanjung yang gitu-gitu tuh. Oh iya. Ya kan? Iya, kayaknya bisa sih nih PSM lah. Mereka juga datangi Reski Fandi juga pemain lokal dari Persija yang musim-musim kemarin udah bilang pengen main di PSM, akhirnya main di PSM juga Reski Fandi. Ya PSM sama kalau aku dari PSM Persija masih rawan tadi tim-tim promosi sama Persebaya ya tim kejutan ya berarti ya. Oke, nah sekarang kita coba bahas langsung ke individualnya. Kira-kira ada nama favorit gak Mas player to watch pemain asing sama pemain muda? Satu atau 2 gitu. Kalau pemain asing lama yang masih menarik dilihat itu sebenarnya kalau saya dari dulu tuh selalu senang kalau ngelihat permainannya Bruno Moreira itu bahkan berharap buat Bruno bisa dinaturalisasi ke depannya karena masih muda juga kan. Sayangnya dia sempat keluar dulu, padahal kalau dia nggak keluar dulu kan sebenarnya tahun besok juga udah bisa tuh. Itu terus tambah Gali Pretas juga udah di Persebaya, itu menarik. Terus ada kalau dari Bayangkara tadi sempat disinggung, ada Borgelin yang katanya pernah main bareng Messi, pernah di Inter Miami selama berapa musim. Itu menarik ditonton gitu, menarik dilihat. Terus siapa lagi ya? Kustos juga di Persib juga sebenarnya menarik karena back Persib ini bebannya cukup berat ya setelah ditinggal Nico Ipers. Itu jadi seberapa solid lini belakang Persib dengan amunisi barunya ini itu yang bakal menarik. Jadi salah satu atau bahkan 2 pemain belakang Persib mungkin bakal tampil outstanding musim depan kalau ini. Iya ya, karena 2 pemain utamanya yang pindah ya. Nico Ipers sama Gustavo França oke lah 2 back Persib. Kalau aku sih ya itu tadi Lucas Diaz ya PSM. Kayak menarik itu ditonton karena pemain yang cukup skillful. Dan untuk pemain asing lama kayaknya aku masih lihat Mariano Peralta. Menarik ya itu. Menarik karena di musim perdananya dia hampir double itu. Double goal assist. Iya. Ini saingannya Tyren juga musim lalu kayaknya di pemain terbaik. Delpino. Iya. Bagus ini Mariano Peralta. Kalau untuk pemain muda ada gak Mas? Pemain muda. Pemain muda sih sebenarnya U23 karena ada regulasi aja. Iya, U23 ya. Yang sebenarnya pingin banget ngelihat bisa jadi reguler itu sebenarnya Doni ya. Doni itu dari dulu kemunculan di timnas U berapa ya?
U16 U16 mungkin ya apa berapa karena itu. dia dari 15 tahun kalau nggak salah udah. Iya, 15 udah 16 tahun itu dia seneng banget gitu ngelihat dari postur yang kayak gitu, terus permainannya juga oke. Cuman kan di musim lalu juga di Persija belum dapat kepercayaan penuh banget kan. Iya Mas, karena dia kan pemain pinjaman dari timnas. Iya, di Persija pinjaman doang, Iya. utamanya di timnas dia. Rizky Ridho juga pinjaman. Nggak masalah Donitri ini main di semua kategori Iya, usia semua gitu loh. kategori sampai Iya, jadi libur terus dia di liga nggak main-main. Kacau, Bener, ya. kacau. Panggilan dinas terus ya. Iya panggilan dinas terus, udah lagi main 1 laga, main lagi di timnas 3 laga. Jadi banyakan di timnas apa menit mainnya ketimbang di Persija musim lalu. Tapi oke lah Donitri. Donitri ya paling itu sih yang paling, kalau yang lainnya sih ya harapannya apa ya, nama-nama yang udah jadi langganan timnas sebenarnya berharap dia bisa nunjukin kualitasnya gitu, kayak misalnya kalau Sananta udah nggak muda ya, kalau Sananta kan udah di luar juga. iya hoki yang baru pindah itu kemana dia dari PSS kemana Ada lagi. Lupa hoki. Hoki Hoki kemana ya? baru kemarin kayaknya minggu lalu kalau nggak salah hoki itu cabut dari PSS kemana. Oh Persita. Oh Persita ya Persita itu harapannya dia bisa inilah unjuk gigi lah, bisa menjawab segala kritikan ke dia itu, terus Arkan Kakak, Arkan Fikri itu juga termasuk. Fikri dua-duanya. Ya kadang aku sih mikir yang pemain-pemain U23 kayak gitu harus membuktikan diri bahwa mereka nih tampil reguler bukan karena regulasi doang loh gitu. Benar. Itu sih aku yang aku harapin gitu. Soalnya kayak di Persija kan pemain-pemain kayak Raihan Hanan gitu. Memang dia super sub tapi udah banyak dipercaya gitu. Lebih seneng aja pemain-pemain yang kayak gitu karena murni tampil karena kualitasnya, bukan karena untuk regulasi itu, menutupi regulasi gitu. Rehan Hanan, Victor Detan di PSM kan menarik kan, banyak pemain menarik tuh di PSM. Atau Altaf Rizky di Persis, terus Zanadin Faris nggak tahu nih. Kok malah makin menurun ya, padahal di awal-awal kemunculannya cukup bagus tuh orang pemain kreatif. Salah satu yang menarik dilihat kalau saya Jidabin. Jidabin ini pemain yang unik gitu. Di timnas dia berapa kali di kelompok usia main padahal masih main di Asia gitu kan. Tapi dipanggil terus. Nah sekarang udah ke Bayangkara, gimana? Bisa nggak dia bersaing gitu kan? Tapi masih muda banget sih, tapi oke lah. Soalnya kalau U23 masih ada Ferrari kan, tapi kalau buat nutupin buat regulasi ya. Pasti dia ganti-gantiannya sama Ferrari kan. Oke Jidabin. Kalau aku sih si Arliansyah ini, soalnya dia balik ke Persija tiba-tiba pakai nomor 11. Iya nomor 11. Maksudnya pemain muda gitu kan. Iya, pakai nomor 11 kayaknya. Nomor utama gitu. Iya, wah menarik nih kata gue. Coba mudah-mudahan dia nggak keberatan gitu dengan nomor punggung itu dan mudah-mudahan dikasih kesempatan gitu. Arliansyah ini menarik. Oke. Selanjutnya apa ya Mas ya? Kalau dari supporter tandang paling ya terakhir nih. Supporter tandang kan masih belum ini ya. Tapi kalau dari Ferry Paulus, Pak Ferry Paulus nih kalau nggak salah udah pengen lah gitu. Tapi nggak untuk semua match katanya. Di kabarnya gitu ya, kabar-kabar terbarunya itu udah mulai dicabut larangan away tapi nggak untuk semua match gitu. Nggak untuk semua match. Tapi gimana kalau Mas Irawan ngeliatnya? Apa ya udah buka aja atau tahan dulu gitu? Kalau untuk langsung dibuka aja memang apa ya, dengan sikap yang udah diambil dulu PT LIB sekarang A-League terus PSSI juga kan melalui Erick Thohir. Kayaknya emang resikonya gede gitu. Apakah mereka siap untuk menanggung resiko itu? Karena kan banyak pertandingan yang high risk yang sebenarnya momentumnya itu ketika awal-awal tragedi Kanjuruhan dulu. Itu pemicu awalnya ya, ketika akhirnya ada regulasi itu ditambah COVID juga dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dari awal ketika
tragedi itu kan sebenarnya memantik banyak rekonsiliasi dan lain sebagainya ya. Iya. Itu sebenarnya itu momentum banget untuk ya dibuka dengan segala hal yang mendukung gitu, termasuk dari operator harus siap, dari aparat juga harus siap gitu. Nah, masalahnya kalau dugaan-dugaan banyak dari teman-teman supporter mungkin sebenarnya kan dari pihak operator atau dari pihak PSSI selaku penanggung jawabnya, walaupun PSSI sekarang udah lepas tangan ya Fokus soal liga ya, fokus timnas katanya. Fokus timnas aja. Timnas lah urusin. Itu tapi sebenarnya kan mereka kayak lebih terkesan gak mau ngambil resiko aja gitu. Iya. Walaupun resiko itu sebenarnya bisa diantisipasi gitu. Meski kalau kita banyak yang bilang di luar bisa kok bla 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 gini, di luar negeri segala macam. Ya emang beda secara budaya, secara geografis kita beda. Tapi sebenarnya kan ada banyak cara. Dari teman-teman supporter juga udah menelurkan banyak ide sebenarnya. Bisa lah di caranya seperti ini, seperti itu gitu. Bisa diantisipasi untuk supporter away itu tetap datang gitu. Apalagi ini nilai sepak bola kan banyak mengalami pengurangan ya Liga Indonesia semenjak nggak ada supporter away. Pada akhirnya ketika katakanlah Bayangkara ngelawan Persib nggak ada supporter away, ya akhirnya ngakalinya dengan cara membuat atmosfer buatan, rame seru. Tapi yang nonton, iya. Tapi Bayangkara ada Elbar. Iya benar. Aman ada Elbar. Iya tapi kalau menurutku itu sih kayaknya pelan-pelan mulai dibuka gitu ya. Tapi crowd controlnya itu harus dijaga lah. Iya benar. Pihak aparat semua harus bersiap lah, jangan harus meleng lah. siap. Jangan meleng kalau kayak gitu. Tapi karena dari tragedi itu kan memang memunculkan banyak rekonsiliasi tadi itu. Ya kayaknya udah mulai dewasa lah kalau kayak gitu. Banyak kan justru kalau semakin lama ini semakin banyak ribut di sosmed. Ya kayak kita ngambil contohnya di Jogja aja lah. Di Jogja kan setelah Mataram Islah kan adem ya. Iya. Ditambah lagi beberapa tim mau berkandang di Sultan Agung gitu. Dari pihak bupati atau siapanya gitu juga kan sempat bilang, ya udah kalau misalnya Sleman mau berkandang di SSA silakan, yang penting dijaga segala macam. Enak gitu selama ada penanggung jawabnya, ada yang menjaga komunikasi di jalannya. Enak sebenarnya. Ya itulah, semoga aja perlahan lah mulai dicabut larangan away. Terus tadi juga soal peningkatan di broadcast musim depan, semoga banget ada peningkatan. Ya. Mungkin itu aja Mas pembahasan kita soal preview Liga 1 kan. Preview BRI Super League 2025-2026. Belum dong Zid. Siapa yang juara jadinya? Serius nih langsung. Tunjuk aja siapa ya. Tapi biasanya kita main di 4 besar sih. Coba 4 besar ya. Oke, peringkat. Siapa dulu nih? Saya dulu nih. Ya. Oke, yang keempat aku biasanya naro Bali keempat. Oke. Bali 4. Yang ketiga itu kayaknya Persib 3. Persib 3 juara berarti. Persib 3. Ya. Main asingnya diganti semua salah. Oke. 3. Yang kedua masih Dewa United. Yang juara Persija Jakarta. Udah. Coba masih rawan sih. Musim lalu saya juga yang benar Dewa doang musim lalu. Peringkat 2. Masih rawan coba. Musim ini peringkat 4 ada peluang Malut bisa ke peringkat 4. Masih ya, masih di 4. Terus peringkat 3-nya kayaknya Borneo masih punya peluang juga. Borneo. Walaupun di tengah musim nanti ganti pelatih tuh. Iya itu kan yang kita obrolin waktu itu. Borneo ada peluang. Terus yang kedua. Peringkat 2 mungkin Persib kedua. Oke. Peringkat 1 Dewa lah. Dewa. Oke, Dewa United. Jadi enak Dewa sekarang. Serius Dewa United sih juara. Wah siap. Wah siap Dewa. Dewa secara segalanya cukup, infrastruktur, sumber daya cukup. Iya sih. Yang degradasi. Yang pertama tentu
PSBS. Iya. PSBS. SBS. Yang kedua kayaknya Persijap kayaknya belum banyak inilah ya, belum siap lah dengan atmosfer Liga 1 yang dengan 11 pemain asing ini kayak berat sih. Karena pemain lokalnya masih belum kuat Persijap. Satu lagi apa ya? PSIS sudah pada keluar juga. Aduh. Main Padang kali supaya nggak ada yang berisik lagi di media sosial mungkin. Justru butuh. Oh, butuh kita. ya, butuh. Butuh kita yang gimmick berisik kita. gitu. Iya, butuh. Betul. Butuh gimmick. Siapa ya? Aduh, belum kepikiran. Coba Belum masih kepikiran. rawat nih. Aku baru itu tuh tadi PSBS sama Persijap. Masih Gitu sih, setuju PSBS sama Persijap. Persijap ini tim promosi yang paling kurang lah ya. Iya. Secara persiapan, secara segala macamnya. PSBS juga kondisinya kayaknya nggak ideal. Terus satu lagi ada feeling Madura mungkin bakal Madura. ada feeling walaupun nggak tahu lihat perkembangan di tengah musim Iya nanti. sih ya. Iya oke lah. Tapi oke menarik. Madura hot take sih. Kalau aku kayaknya baru berani 2 sih. Karena Madura. beneran apa ya, dengan adanya 11 pemain asing ini beneran apa ya, kayak makin ketat aja kayak bakalan. Iya sih. Tim-tim itu dia. bakalan lebih konsisten aja, soalnya yang ngebedain kan biasanya lokal, soalnya pemain lokalnya itu. Ya. Sedangkan sekarang cuman butuh 4 pemain lokal doang buat starting. Ya kan, jadi ya aman lah kayaknya. Pasti bersaing ketat lagi lah kayak musim kemarin di degradasi. Oke, udah ya tadi ya. Oke. Juara saya Persija. Masih lawan Dewa. Oke, anak Dewa. Kameramen siapa kameramen juara? Wah, Persib. Dewa. Itu yang di sana produser. Iya, produser. Persija juga. Aja. Oh, oke. Iya. Bagus. Emang menarik kan? Oke, ini aja pembahasan kita preview BRI Super League 2025-2026. Sampai jumpa di episode minggu depan. Kita bahas Liga 1.